pusing karena saya menempatkan diri saya adalah pegawai Tuhan yang punya semuanya. Asal laporan bulanannya benar, kurang lebih itu urusan bos. Maka itu kalau ada pengusaha-pengusaha sulit tidur, itu maaf kalau saya berkata, bodohmu sendiri. Karena saudara tidak mau menyerahkan hak itu kepada bos yang di atas. Kalau saudara pengusaha berani berkata, aku terima gaji saja Tuhan, percayalah, usaha apapun juga saudara akan tetap tenang. Mau buat MOU dengan Tuhan mulai hari ini, pakai materai. Lu serius, saya bilang orang itu pakai materai. Sebutkan, saya nama ini, mulai hari ini saya serahkan perusahaan ini kepada Tuhan jadi direktur, saya manajer. Saya ajari begitu, itu cara kita hubungan dengan Tuhan. Mari saya baca ini ayat 3 Amos 3. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Jawabannya apa? Tidak mungkin. Kata berjanji itu artinya membuat nota kesepakatan atau nota kesepahaman, menyamakan persepsi. Begitu pula pernikahan. Tidak mungkin kita bisa menikah kalau kita tidak ada janji. Maka itu mengapa semua pernikahan Kristen harus ada janji. Harus ada janji. Hari apa itu? Mamanya Dewi Sandra sedang kritis. Saya lupa hari apa. Malam jam 12:30 saya ditelepon Glenn. Terus saya bilang, Glenn, kamu masuk ke kamar, ke ICU, bisikkan ke telinga mami bahwa Yesus itu baik. Saudara, terus paginya meninggal. Nah, kita sering dengar gosip mereka. Ya, wah, gara-gara gosip mereka saya diteleponi banyak orang yang tahu waktu saya berkati pernikahan mereka. Saudara, Glenn cuma meyakinkan. Pap, dia mengatakan, Papa, saya nggak mungkin bodoh. Saya sudah janji waktu itu kalau saya selingkuh saya mati. Karena waktu mereka menikah, saya suruh Glenn ucapkan, kamu ucapkan, karena artis itu seringkali kurang ajar. Kalau kamu selingkuh, kamu mati. Saudara, 2 hari kemudian koran-koran nulis, karena Edo Kodologit yang hadir juga jadi saksi hari itu, menulis panjang lebar di banyak koran-koran entertain waktu itu. Karena belum pernah ada artis yang menikah suruh janji selingkuh mati. Dengar tuh gosip mereka rame begitu, saya ditelepon di SMS banyak orang. Saudara, sampai sekarang mereka masih baik. Walaupun status Dewi mungkin tunggu mamanya ini, tapi dia tetap sudah mengaku bahwa Yesus itu Tuhan buat hidupnya. Suami istri yang masih suka ribut, berarti saudara belum pernah buat perjanjian itu. Ayo hari ini kita buat perjanjian itu, MOU. Kita tidak akan mengalami apa-apa yang dari Bapa di surga kalau kita tidak membuat perjanjian dengan Dia, persamaan dalam pikiran kita. Mari kita lihat Galatia 1. Mengapa Paulus melakukan hal ini? Oh, ternyata dia harus menyamakan persepsinya dengan Tuhan yang dia kasih dan dia layani itu. Ayat yang ke-15. Inilah kisah dari ayat 11 tentang bagaimana Paulus menjadi rasul, menjadi pengikut Yesus. Sudah sampai ayat yang ke-18. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku. Jadi lihat kisah ini. Kalau kita tahu kisah hidup sebelumnya namanya Saulus, dia benci kepada Yesus, dia memusuhi orang-orang Kristen, dia membunuh Stefanus. Bayangkan, ternyata dia sadar bahwa dia sudah dipilih oleh Yahweh sejak dia dalam kandungan ibunya, dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan tentang dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka perhatikan kalimat ini, maka berapa lama? Sesaat pun. Kenapa sesaat pun? Tidak. Bagaimana dia? Aku tidak minta pertimbangan kepada manusia,
juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, yaitu Yohanes, Yakobus, Petrus dan semuanya, Matius, Lukas. Dia tidak. Jadi kepada manusia pun tidak minta pertimbangan, kepada rasul-rasul yang terdahulu pun dia tidak. Lalu tapi aku kemana? Berangkat ke tanah Arab, dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian, berarti 3 tahun lebih, dari Arab ke Damsyik. 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Petrus, namanya Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Mari kita tanya, mengapa Paulus harus memutuskan untuk sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada seorang pun manusia? Siapa mereka? Teman-teman dia di kalangan ahli Taurat, orang-orang Farisi. Juga tidak minta pendapat dulu kepada saudaraku yang lebih dulu menjadi rasul. Berapa kali di antara saudara sudah mantap dengan satu keputusan gara-gara tanya tetanggamu? Mengerti contoh ini? Terus tetangga bilang, jangan berangkat, sekarang ini banjir. Mengapa firman tetangga lebih dipercaya daripada firman Tuhan? Betul tidak? Mengapa? Sudah mulai bingung bukan? Datang ke tetangga sebelah lagi. Oh, nggak apa-apa, ini musim kering kok. Nah, tambah bingung lagi. Masih nggak percaya lagi, cari mendapat ke orang lain lagi. Muncul lagi suara yang lain. Saudara, bukan salah minta penasehat atau pendapat dari orang lain. Tapi yang jadi masalah adalah pola pikir kita ini bisa terpengaruh. Paulus sendiri bingung dengan apa saja yang dialami, karena dia tahu aku benci orang itu. Tiba-tiba orang itu menampakkan diri kepadaku dan aku dipanggil untuk menjadi alatnya. Kan gila. Kenapa kita punya pepatah dalam bahasa Indonesia, aku gak akan menjilat ludahku sendiri? Tahu arti kata itu? Nah, Paulus menjilat ludahnya sendiri. Dia yang mempengaruhi orang-orang hebat, bunuh orang-orang percaya Yesus. Tiba-tiba dia berubah. Bisa bayangkan betapa goncangan di otaknya itu begitu kuat. Untuk sesaat pun aku tidak minta pendapat manusia manapun. Hai anak-anak Tuhan, berapa kali kita tidak bisa buat sesuatu untuk memuliakan Tuhan? Berapa kali? Masalahnya sepele, kita dibuat bingung oleh keputusan kita ambil. Kenapa bingung? Karena banyak masukan dari orang-orang tertentu. Dan betapa bodohnya kita, masukan-masukan dari orang-orang yang gak bertanggung jawab pun kita terima. Dan kita percayai. Ini berbahaya sekali dalam kehidupan kita. 2 Korintus pasal 10. Nanti kita akan coba cari kembali ke Galatia. Siapa yang hari-hari ini sedang mengalami kebingungan, keraguan-raguan, sudah ambil keputusan, mentah lagi. Karena ada nasihat yang salah, pikiran kita dipengaruhi oleh pendapat-pendapat dari orang-orang lain. Ayat yang ketiga. Memang kami bagaimana? Masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Saudara, ini hal yang sangat indah. Kita masih hidup di dunia, tapi bukan dengan cara-cara duniawi kita berjuang. Dunia ini penuh dengan kelicikan. Dunia ini penuh dengan tipu muslihat. Dunia ini penuh dengan keegoisan. Betul tidak? Apa saja yang dunia pakai untuk hidup, selalu dengarkan ini, ngitungnya, aku untung berapa. Saya mau katakan lagi hal ini. Dunia punya prinsip, apapun yang dibuat, selalu basisnya, kembalinya, aku dapat berapa, aku untung berapa. Nah, setelah kita dengan Papa di surga, bukan itu cara kita mengambil keputusan dalam menghitung segala sesuatu. Ingat, yang harus kita lakukan adalah Tuhanku untung berapa.